Halo Sobat Trader, jumpa lagi dengan saya Ustadz Forex di channel Profit, channel Fibonacci Internasional. Di video ini saya ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana menggunakan Fibonacci. Jadi intinya Ustadz Forex tidak memberikan sebuah pengajaran, tapi ini adalah bagi-bagi pengalaman. Jadi Sobat Trader, saya sudah menggunakan Fibonacci sejak tahun 2010. Dan dari periode 2010 sampai dengan sekarang 2020 itu artinya saya sudah menggunakan Fibonacci sekitar kurang lebih 10 tahun. Banyak suka dan dukanya sobat di penggunaan Fibonacci, dan ternyata memang setelah kita lakukan berulang kali, bahkan saya sudah melakukan ratusan atau mungkin bahkan ribuan kali trading dari periode 2010 sampai dengan 2020, itu memang yang menentukan ternyata kemenangan kita atau profit kita secara konsisten itu ternyata bukan dari teknik Fibonacci-nya. Teknik Fibonacci memang mendukung untuk kita berproses menjadi profit. Tapi yang lebih penting dari itu sudah saya pernah sampaikan di video saya sebelumnya, bahwasannya yang membuat kita profit itu bukan teknik yang hebat, tapi yang membuat kita profit itu adalah kondisi kejiwaan kita, kontrol emosi kita, kemudian trading plan kita seperti apa. Nah itulah yang merubah perjalanan hidup saya di dunia trading ini, sehingga saya menjadi seorang trader yang betul-betul alhamdulillah bisa konsisten secara profit. Semenjak saya melakukan kontrol emosi, memperbaiki psikologi trading, kemudian yang ketiga saya memiliki sebuah trading rule. Jadi Sobat Trader ingin mengerti sejauh apa tentang trading rule, bisa cek video saya yang sudah saya upload. Nah Sobat, sekarang kita kembali lagi ke chart MT4. Yang ingin saya bagi di kesempatan ini adalah apa sih sebenarnya dasar kita menarik swing high dan swing low dalam Fibonacci retracement. Nah, pertanyaan itu banyak sekali ditanyakan oleh rekan-rekan semua yang ngikutin channel Fibonacci Internasional. Itu dasarnya sebenarnya apa sih? Ustadz pernah bilang katanya hari kemarin, tapi kok kadang-kadang tidak narik secara total hari kemarin. Seperti di video saya yang pernah saya rekam real recording trading, itu saya tidak menarik swing high swing low dalam satu hari. Sobat, intinya dalam kita menarik garis Fibonacci, itu sebenarnya yang kita cari itu bukan high atau low di hari kemarin. Kalaupun memang itu saya lakukan, itu hanya karena memang swing high swing low di kondisi hari kemarin itu memang pas seperti apa yang saya cari. Nah, kita kembali lagi ke layar. Ini kita ke PowerPoint, saya sudah siapkan PowerPoint-nya. Nah, ini. Kita narik garis Fibonacci. Itu siapapun yang narik, itu nggak ada yang salah. Sobat mau narik dengan gaya apapun tidak salah. Yang ingin saya bagikan di sini itu bukan menyalahkan sobat trader, tapi saya hanya membagi pengalaman bahwasannya memang inilah yang paling pas. Nah, kita bisa narik garis Fibonacci secara pas pada saat kita memperhatikan dua hal seperti di layar. Yang pertama, dalam kita menarik garis Fibonacci, kita harus tahu dulu dasarnya. Dasarnya adalah gelombang utama. Apa itu gelombang utama? Gelombang utama itu adalah main wave. Jadi sebelum sobat trader tahu lebih dalam tentang gelombang utama, ada baiknya sobat trader membaca referensi atau tulisan mengenai teori Elliott Wave. Kurang lebihnya di teori Elliott Wave itu dikatakan bahwasannya pada saat market bergerak, itu membentuk pola gelombang utama dan gelombang koreksi. Nah, yang kita gunakan sebagai swing high dan swing low
di dalam penarikan garis Fibonacci adalah gelombang utama, atau kita bisa bilang itu adalah main wave. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan adalah tidak menggunakan garis Fibonacci pada saat market tidak membentuk gelombang utama. Nah, pada saat market tidak membentuk gelombang utama, tetap yang kita jadikan patokan sebagai support atau resisten di dalam Fibonacci adalah hasil dari swing high atau swing low. Mungkin bisa jadi di 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, atau minggu yang lalu. Intinya kalau misalkan beberapa hari ini sudah sideways, naik turun, jangan ditarik. Tapi kita tetap harus berpegang ke gelombang utama atau main wave. Pertanyaannya, apakah kalau kita tarik bukan di gelombang utama, saya salah? Tetap betul sobat trader. Saya tadi sudah kemukakan di depan bahwa saya mau narik dimanapun itu tetap benar. Tapi pada saat kita narik bukan di gelombang utama, yang pasti berdasarkan pengalaman yang sudah pernah saya lakukan, hasilnya tidak akan maksimal. Artinya apa? Kalau kita tarik gelombangnya itu dari gelombang pendek atau gelombang koreksi, seharusnya kita bisa profit misalkan 100 pip, itu paling maksimal kita bisa 50 pip. Artinya kita pengen hasil yang terbaik, ya kita pakai gelombang utama. Itu aja gampangannya. Itu sobat trader. Jadi sobat trader, untuk lebih mendalami tentang apa itu gelombang utama, perhatikan tentang teori Elliott Wave. Tuh sobat. Nah, kita kembali lagi ke MT4. Nah, ini. Coba sobat, kalau kita perhatikan di chart nah, itu kan terlihat bahwasannya gelombang utama itu di mana. Jadi sobat, gelombang utama itu biasanya itu panjang dan kurang bergerigi. Itu pasti panjang dan kurang bergerigi. Contohnya ini panjang, setelah panjang baru dia bergerigi. Ini main wave atau ini gelombang utama. Nah, apakah ini gelombang utama juga? Kalau misalkan ini kita beri nama, ini misalkan A1, kemudian ini kita beri nama A2, apakah ini termasuk dalam kategori gelombang utama? Saya bisa katakan ya, itulah gelombang utama. Nah, kemudian kita kasih nama lagi A2, B2. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan kita di kondisi market, ini kan hari Jumat kemarin, di hari Senin, karena ini dua-duanya gelombang utama, kita tarik garis Fibonacci di mana? Coba, kalau kita misal simulasikan A1 dan A2, kita ambil swing high, kita ambil swing low, kita ambil swing high. Coba lihat hasilnya. Setelah 0, itu adalah areal, namanya areal ekstensi. Nah, kalau kondisinya seperti ini, kita jadi sulit kita lakukan pemahaman kita tentang teori-teori yang sudah saya contohkan di video. Artinya teori tentang 23 kekuatan 23% dan kekuatan 38% atau kekuatan golden ratio. Kalau kejadiannya ketutup A1 A2, karena A1 A2. Ini A1 B2. A1 B. Nah, ini salah nih, B2.
Jadi sobat, A1 dan B2 itu juga adalah gelombang utama. Terbukti kan, kalau kita gelombang utama kita pakai, masuk kan? Masuk. Buktinya apa? Ini kita nggak atur, ini garis ini nggak bisa kita geser. Ini otomatis berdasarkan hitungan dari komputer. 76,8 pas. 61,8 juga pas. 50% juga pas. 38,2 juga pas. Tapi kita sulit kalau ini diaplikasikan dengan teori golden ratio dan teori kekuatan 23% dan 38% seperti yang sudah saya contohkan di video saya sebelumnya. Nah, kalau gitu pada saat muncul gelombang utama yang kedua, A1 dan B2 kita delete. Jadi kita masuk ke ini. Nah, oke. Ini adalah kondisi tanggal 10, ini kondisi tanggal 11. Pada saat terjadi gelombang utama di tanggal 10, sebagai seorang trader, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mencoba beberapa titik kemungkinan market itu akan melanjutkan trennya seperti A2 dan B2. Artinya apa? Kita coba untuk melakukan di 23%, di 38%, atau di 50% atau 61,8%. Itulah titik-titik yang akan dijadikan market itu untuk melakukan penerusan gelombang utama seperti di A2 dan B2. Jadi prinsipnya sobat, di teori Elliott Wave juga mengatakan bahwasanya setelah muncul gelombang utama, seperti ini kan gelombang utama A2 dan B2, kemudian market melakukan koreksi di beberapa level Fibonacci, kemudian dia membentuk gelombang kecil, nanti akan ada satu gelombang yang terbentuk mirip dengan A2 B2, di mana kalau misalkan dalam kondisi normal itu panjangnya kurang lebih akan sama dengan A2 dan B2. Jadi dia nanti akan melonjak ke atas ke sini, ke areal ini. Nah, itu teorinya. Teorinya seperti itu. Nah, dalam kondisi market seperti ini, misalkan di hari ini hari Jumat, ini hari Kamis, kemudian ini hari Jumat. Yang tadi seperti yang tadi sudah saya contohkan. Kita jangan tarik garis Fibonacci di gelombang kecil. Misalkan ini adalah gelombang kecil nih. Ini gelombang kecil di hari Kamis. Ini gelombang kecil di hari Jumat. Ini jangan ditarik, tapi kita tetap berpegang ke gelombang utama di A2 dan B2. Itu sobat. Itulah pengalaman saya menarik garis Fibonacci. Nah, sobat trader, mungkin juga ada sobat yang bertanya-tanya, seperti teman saya sendiri, sesama trader juga bertanya ke saya, sering kali menanyakan ke saya, kalau gitu kita itu harus ngambil di 23%, 38%, 50%, atau 61%. Seperti yang sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya, kalau saya ditanya seperti itu, akan saya kembalikan ke tradernya. Berapa kamu berani resiko untuk transaksi ini? Maksudnya gini, keyakinan kita di atas 60% bahwasannya kalau terjadi gelombang utama seperti A2 dan B2, akan terjadi lagi gelombang seperti A2 dan B2 yang ke atas. Ini kan belum terjadi. Nah, pada saat sobat melakukan di 23, ini contoh ya, kalau misalkan kekuatan modal kita cukup besar dan berani, 23 ambil, 38,2 ambil, kemudian 50% ambil, kan posisinya sekarang sudah profit. Nah, itu yang saya maksud. Kalau misalkan kekuatan modal kita besar, bagaimana dengan kekuatan modal kecil? Saya juga mencoba sobat, saya melakukan testing di 23 juga, saya lakukan testing di 38 juga. Tapi pada saat saya melakukan itu, biasanya di tengah-tengah saya hedging. Atau kalau saya nggak yakin antara 23 dengan 38, ini 23, ini 38, saya hedgingnya pada saat
dia mau menuju ke 50. Nanti hedgingnya saya lepas, posisi 2 ini tetap gantol. Atau kalau tidak memungkinkan, nanti hedging lagi ke bawah. Sampai betul-betul nanti market betul-betul membentuk pola up. Karena kadang repot. Pada saat kita beranggapan atau kita tunggu dia di 50, ternyata market nggak sampai 50. Akhirnya apa ya, kita ketinggalan gitu loh. Makanya kalau saya itu berani melakukan testing di level-level 23 dan 38. Nah itu, ini adalah titik level terbaik ya sobat. Artinya kalau misalkan kita berani ambil resiko lebih besar, saya rasa kita bermain di tiap level ini, kemudian cut loss di areal ini, itu akan lebih bagus. Artinya apa? Pada saat kita berani ambil posisi di level-level ini, kemudian dia cut loss di sini, saya kira itu sangat bagus. Karena saya sudah pernah mencoba melakukan transaksi dengan modal yang lebih besar. Nah ini saya memang, kebetulan memang saya sekarang ini trading nggak ngoyo seperti dulu. Artinya kalau dulu saya berani meresikokan lebih besar, tapi untuk beberapa bulan terakhir ini karena ada suatu masalah di kantor saya tidak berani melakukan ekspansi untuk melakukan resiko lebih besar. Intinya di situ. Jadi sobat trader, kalau misalkan ada uang nganggur, berani ambil resiko lebih besar, ya memang di level-level itu mending kita papras. Tapi pada saat betul-betul mencapai areal worth ke atas, itu nanti profitnya luar biasa. Misalkan contoh, misalkan pada saat terbentuk pola gelombang A1 dan B2, B2-nya ikut kehapus. Nah ini kan kita pada saat market mencapai ini, membentuk gelombang utama, ini penurunan ini kita tunggu di 23%. Betul kan market ke atas. Meskipun dia balik lagi, dia cuma sampai 38. Artinya 38 kita limit buy, kemudian betul-betul membentuk gelombang seperti ini ke atas, ini luar biasa profitnya. Apalagi ini market gold. Gold itu punya panjang areal itu sampai satu wave itu bisa 300 pip. Kebayang nggak terus sobat trader? Kalau sobat trader pakai lot 0,1 itu dapatnya langsung 300 dolar. Luar biasa. Apalagi kalau kita misalkan di sini 0,1 artinya pada saat di level 38 ini dapat, kemudian di level 23 ini dapat, ini membawa 0,2 lot ke atas ini. Artinya sobat trader di posisi ini itu sudah mendapatkan profit sekitar 600 dolar. Luar biasa, itu goal untuk lot 0,1. Nah itu sobat trader, itu adalah contoh bagaimana kita menggunakan menggunakan Fibonacci retracement. Nah kalau yang angkanya pakai minus ini adalah Fibonacci ekstensi. Nanti di video lain saya akan coba ajarkan cara membuatnya seperti apa, tapi saya rasa ini belum terlalu penting. Nah tapi prinsipnya sobat, kita dalam melakukan trading ini, kita juga jangan hanya menimbang di satu sisi wave, tapi yang perlu kita pertimbangkan itu juga adalah posisi jangka panjangnya. Coba sobat trader, ada salah satu video saya, judulnya adalah prediksi gold USD. Itu saya rekam video itu malam minggu kalau nggak salah. Nah posisinya ini terbentuk main wave. Ini saya tahu, ini adalah main wave. Tapi main wave ini itu nggak saya gunakan. Kenapa nggak saya gunakan? Nah, itu penjelasannya. Itu ada di video saya yang judulnya prediksi market gold USD. Nah, itu. Jadi pada saat kita melihat ini adalah gelombang utama, ada faktor-faktor X yang harus kita pertimbangkan. Dan faktor X itu adalah akumulasi atau kumpulan dari pengalaman, sobat. Nah, ini juga saya cerita ke sobat trader sekarang ini, itu adalah pengalaman. Saya nggak pinter sobat, saya trading mulai dari tahun 2006.
Sampai tahun 2017, 2018 saya nggak pernah profit. Jarang sekali profit. Kalau habis profit pasti MC, habis profit MC. Tapi saya nggak pernah nyerah. Saya nggak pernah nyerah, saya anggap trading itu adalah hobi. Saya selalu deposit lagi. Saya nggak pernah berpikir bahwasannya apa yang sudah saya buang itu nggak pernah saya pikirkan. Kalau saya pikirkan saya stres, sobat trader. Dan saya nggak pingin sobat trader itu mengalami nasib seperti saya. 2006 ke 2018, kebayang nggak itu berapa tahun? 2010 saya mulai kenal Fibonacci. 2010 sampai 2018 saya pakai Fibonacci aja saya nggak pernah menang. Nggak pernah saya profit secara konsisten. Kalau profit tek gitu nanti tiba-tiba langsung drop. Profit tek tiba-tiba drop. Nah itulah sobat. Kemudian apakah sobat trader nggak yakin dengan Fibonacci? Nah, kembali lagi ke video saya sebelumnya sobat trader. Itu adalah titik balik di mana kita itu menjadi seorang trader dengan profit konsisten itu kita harus memiliki jurus seperti itu. Itulah sobat trader. Jadi intinya sehebat apapun sobat trader mempelajari Fibonacci sampai betul-betul hatam, betul-betul ngerti seperti apa pola Fibonacci. Kalau sobat trader tidak mengikuti, tidak melakukan peningkatan psikologi, peningkatan apa istilahnya itu pengendalian emosi, kemudian memiliki trading rule yang baik, saya nggak yakin sobat trader itu akan profit. Sudah banyak saya berkumpul dengan komunitas-komunitas trading di Jakarta, di Jogja, Jawa Tengah. Saya sering ngumpul, ngobrol-ngobrol. Saya ketemu itu betul-betul orang-orang yang betul-betul hebat penguasaannya tentang market. Betul-betul luar biasa. Tapi saya tidak melihat dia memiliki profit konsisten. Bahkan saya pernah di suatu waktu ketemu dengan seseorang yang nggak bisa saya sebut namanya. Teknik tradingnya biasa saja. Bahkan saya lihat itu standar. Tapi profitnya luar biasa. Nah, kumpulan dari semua pengalaman-pengalaman dan informasi itu saya kumpulkan semua, akhirnya di 2018 mengubah saya. Yang tadinya nggak pernah profit, akhirnya profit. Meskipun tidak berlebih, tapi lumayan. Artinya apa sobat? Saya bukan seorang yang memiliki profit yang luar biasa, tapi saya pikir saya bisa melipat gandakan profit saya. Itu sudah bagi saya itu adalah luar biasa. Saya ingin sobat trader juga sama. Sobat trader menjadi seorang trader yang tidak hanya membuang uang. Saya ulangi lagi, membuang uang ke luar negeri. Karena apa? Karena broker-broker kebanyakan kan broker luar ya. Jarang sobat trader yang biasanya ikut komunitas itu jarang yang brokernya adalah broker lokal. Yuk sama-sama kita profit. Channel Fibonacci Internasional itu dibentuk untuk kita semua happy, untuk kita semua profit. Saya tidak ingin ada nanti di sebuah komen atau mungkin apa istilahnya itu rumor bahwasannya ada orang loss gara-gara ngikuti Fibonacci Internasional. Loss itu pasti terjadi. Kesalahan kita membaca Fibonacci, meskipun saya udah 10 tahun membaca melakukan berulang kali mendrag Fibonacci, tapi tidak menutup kemungkinan ada titik-titik saya itu pasti salah gitu loh. Intinya tidak ada yang sempurna di bisnis trading forex. Yang ada kita memanfaatkan statistik. Sekali lagi kita manfaatkan statistik. Pada saat kita yakin bahwasanya teknik Fibonacci ini memiliki tingkat akurasi di atas 60%, lakukan, tutup mata, tutup telinga, set and forget. Oke, gitu aja sobat trader. Salam sukses, salam profit, sampai ketemu.